Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Julukan ini diduga berasal dari banyaknya pusat pendidikan yang berdiri di Yogyakarta. Kota Yogyakarta atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Kota Jogja adalah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kalian tahu nggak sih ada suatu sejarah di Yogyakarta yang bernama Perang Diponegoro, di mana perang tersebut yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintahan kolonial ataupun pemerintahan lokal. Berikut sejarah lengkapnya. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap pemerintah lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan atau dapat melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Perubahan pada masa Van der Kavelain juga menimbulkan kekecewaan karena diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Sementara itu, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terdapat jurang pemisah antara rakyat dengan punggawa kerajaan dan perbedaan status sosial antara rakyat pribumi dengan kaum kolonial. Dalam suasana penderitaan rakyat dan kekacauan itu, tampil seorang bangsawan, putra Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Ontowirjo atau lebih terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merasa tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat dan kekejaman serta kelicikan Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Pada 20 Juli 1825, meletuslah Perang Diponegoro. Sejak tahun 1823, Jonker Anthony Hendrik Smitherd diangkat sebagai presiden di Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825, Smitherd dan Patih Danurejo memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir, pancang atau patok, dalam rangka membuat jalan baru. Pemasangan anjir ini secara sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Kemudian, Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu dengan dijaga pasukan macanan atau pasukan pengawal kepatihan. Berawal dari insiden anjir inilah meletus Perang Diponegoro. Mengatur strategi dari Selarong. Dari Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. Dipersiapkan beberapa tempat untuk markas komando cadangan. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun langkah-langkah. 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro balik menyerang Keraton Yogyakarta. Serangan ke keraton ini mendapatkan hasil. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton. Pada tahun-tahun awal Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang Sabil, perlawanannya berjalan sangat efektif, titik pusat kota dapat dikuasainya. Selanjutnya, pasukan Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan berhasil menaklukkan Delanggu dalam rangka menguasai Surakarta. Namun, pasukan Pangeran Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gowok. Perluasan perang di berbagai daerah. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan Perang Jawa. Usaha Belanda terhadap pergerakan Diponegoro.
Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro. Sasaran pertama Belanda yaitu pos pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Namun ternyata pos Gua Selarong sudah kosong. Ini memang sebagai bagian strategi Pangeran Diponegoro. Benteng Stelsel membawa petaka, perang gerilya dan atrisi. Pangeran Diponegoro menerapkan perang dengan penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Selain itu, ia juga menjalankan prinsip perang gerilya, juga menerapkan strategi perang atrisi atau penjemuan. Strategi ini membawa perang secara langsung dengan perang jangka panjang agar Belanda bosan. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro yang bergerak dari pos yang satu ke pos yang lain, Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem benteng Stelsel. Dengan strategi benteng Stelsel, sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro dapat diatasi. Dengan sistem benteng Stelsel ruang gerak, pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, tetapi perlawanan rakyat masih terjadi di beberapa tempat. Pasukan Belanda lalu dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempitkan ruang gerak pasukan Sentot Prawiro Dirjo dan kemudian mencoba untuk didekati agar mau berunding. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Arya Prawiro Diningrat untuk membujuk Sentot Prawiro Dirjo. Pertahanan hati Sentot Prawiro Dirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding. Pada 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri. Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Belanda kemudian mengumumkan kepada halayak pemberian hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang menyerahkan Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan pengumuman itu. Akhir dari Perang Diponegoro. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.